Oke, jadi hari ini kita bakal punya program baru. Kita bakal bincang-bincang santai nih. Jadi konten ini tujuannya untuk mencerahkan kalian-kalian. Jadi mungkin ada yang galau ya kan, mau beli kamera apa, kemudian mau cari lensa apa. Nah, mungkin konten ini bisa membantu kalian. Oke, jadi sebelum kita lanjut masuk ke bincang santai kali ini, jangan lupa kalian share, kemudian kalian like, kemudian yang paling penting jangan lupa kalian follow nih YouTube dari Fujishop ID. Bincang santai kali ini kita bakal ngebahas mengenai medium format. Jadi kalau kalian tahu Fujifilm kan mainnya di APS-C, kemudian ada satu lagi kita lompat ke medium format. Fujifilm itu nggak memproduksi kamera bersensor full frame. Nah, kita bakal ngebahas yang medium format kali ini. Yang pertama kita bakal ngobrol-ngobrol itu sama Pak Anggi. Nah, Pak Anggi ini dari Fujifilm Indonesia ya, Pak Anggi ya? Betul. Nah, betul sih. Dan satu lagi, kalau biasanya kita di konten-konten lain itu kan influencer yang diundang. Nah, kalau ini kita pengen denger langsung nih. Ini ada Pak Duta Ong namanya. Nah, ini adalah user GFX. Betul Pak Duta? Betul ya. Asik. Nah, kalau boleh saya ceritain sedikit nih. Pak Duta ini menggunakan Fujifilm medium format, kalau bisa saya bilang, itu dari awal malah. Iya nggak? Bener nggak? Ya, beliau ini pakai 50S. Saya tahu historinya karena belanjanya di Fujishop ya kan. Dari 50S. Kemudian beliau ini langsung lompat ke GFX 100. Kemudian beliau ini berganti lagi ke 100S karena GFX 100-nya terlalu besar ya waktu itu ya. Nah, gitu. Jadi kita bakal dengar user experience lah. Jadi kalian juga bisa tercerahkan dari sisi user, kemudian dari sisi Fujifilm Indonesia yang jelasin. Oke? Jadi kita langsung aja nih tanya-tanya ke dua belah pihak. Yang pertama itu ke Pak Anggi dulu, boleh? Ya, Pak Anggi, boleh jelasin sedikit nggak sih sebenarnya kamera medium format itu kamera apa sih? Kalau boleh kita tahu in general lah. Oke, jadi sebenarnya kamera medium format itu sudah ada sejak dulu ya, sejak area zaman film itu kamera medium format sudah ada. Jadi dulu itu ada kamera 35 mm, kamera film yang biasa kita pakai itu. Lalu film yang di atas itu namanya adalah film format medium dan large format, film format besar. Kamera yang gede itu ya? Ya, kamera gede itu ya, yang biasanya yang orangnya harus pakai tripod. lebih kecil daripada kamera gede gitu ya. Iya. Jadi historinya seperti itu. Oke. Dan Fujifilm itu punya kamera ya sejak dulu itu sudah memproduksi kamera medium format film. Oh iya, Contohnya kita bisa ingat mungkin ada GX680 ya, atau seri GW itu adalah kamera format besar dari jadi medium format itu adalah format di mana ini dari sisi film ataupun dari sisi sensor itu dia berukuran lebih besar dibandingkan 35 mm atau full frame, tetapi lebih kecil dari large format. Ya, jadi dia di antaranya. Oke. Kalau Koduta, ya dulu sebelum beralih ke digital medium format, dulu pernah ngerasain nggak sih? Pernah. Analog medium format 120 mili? Tidak sampai segitunya, tapi saya memang dari analog ngalamin juga. Kemudian ketika digital rame-rame ya masuk ke digital gitu. Ternyata di digital juga kemudian banyak sekali menawarkan kelebihan, kemudian mulai dari full frame ya sampai sekarang berkembang ke medium format yang Oke, siap. Nah, sekarang gue masuk pertanyaan kedua nih. Asik. Apa perbedaan paling signifikan yang bisa dari Koduta dulu lah ya, dari Koduta dulu dari sisi user nih yang bisa membedakan banget antara kamera medium format dan juga kamera full frame? Karena gue tahu sampai sekarang itu Koduta punya koleksi kameranya banyak kok, ya kan? Menggunakan hampir semua ya. Ada. Cukup lah ya. Begitu mau ambil ini ada gitu, cukup lah istilahnya. Nah, gue mau tanya nih sekarang. Koduta itu kan kalau punya medium format terus upgrade. Kalau memang tidak cocok sama Koduta pasti kan tidak di-upgrade.
logikanya kan begitu. Nah, sekarang mau tanya, dari perbedaan signifikan dari kamera medium format ke kamera full frame itu apa sih menurut Duta? Dari sisi user? Yang jelas mau saya sampaikan bahwa tidak ada kamera yang 100% ideal untuk semuanya. Iya, betul. Setuju. Jadi saya mulai dengan full frame, tentu ada pertimbangan tertentu, kemudian sekarang masuk ke medium format, tentu ada pertimbangan tertentu juga. Ya. Contoh yang paling gampang dirasakan itu adalah mengenai detail kan. Oke. Karena saya termasuk orang yang kadang-kadang iseng sampai ke pixel keeping juga ya. Dalam artian kita melihat sampai detail begitu dan coba membandingkan hasilnya dengan yang full frame, dan itu beda sekali. Dan kelihatan sekali kalau misalkan kita memoto contohnya saja landscape, Ya. kemudian sesuatu yang sifatnya teksturnya sangat kental sekali, misalkan orang yang sudah berusia lanjut gitu dengan kerut-kerut muka di wajah dan seterusnya, dengan medium format terlihat sangat jelas sekali. Ataupun kalau misalkan kita memoto budaya, tapi yang kaitan dengan kain yang atau aksesoris yang sifatnya detail, itu terlihat sangat bagus sekali dan jelas sekali. Oke. Kalau dari landscape, nah Duta kan sering juga nih jalan-jalan kemana-mana, motretnya tuh nggak cuma HI, potret, landscape juga sering. Betul, Saya lihat. betul. Landscape memang saya juga punya, karena saya sering traveling, maka landscape menjadi salah satu genre yang saya suka. Dan di landscape sendiri, kalau kita memakai medium format, saya pikir sesuatu yang sangat pas sekali ya, karena kita bisa mendapatkan detail dari tiap bagian di foto kita itu lebih bagus dibandingkan yang lain-lain. Begitu. Oke. Nah, kalau dari sisi Pak Anggi nih, menjelaskan perbedaan yang signifikan lah. Yang nonton konten ini nih ada yang galau nih, ya kan? Apalagi sesuatu yang baru nih baru aja keluar, ya kan? Nah, mungkin ada yang galau, aduh, gua belinya full frame atau medium format. Nah, mungkin bisa dikasih tahu kelebihan signifikan dari medium format itu apa? Jadi mereka nggak galau. Tentu saja ukuran sensornya beda. Yes. Jadi kalau kita lihat, kita buka mounting lensa, kita buka Compare ya? kita compare sensornya set by set, itu ukuran sensornya beda. Jadi ukuran sensornya jauh lebih besar. Jadi GFX system ini pakai sensor ukuran 44x33 mm, dimana itu sekitar 1,7 kali lebih gede daripada sensor full frame. Full frame. Ya itu berakibat ke mana? Jadi sensor lebih besar tentu saja memberikan output yang lebih baik. Jadi secara ukuran pixel per pixelnya dia jauh lebih luas, sehingga dia dynamic range-nya, noise management-nya itu lebih baik dibandingkan kamera dengan sensor yang lebih kecil. Misalnya kita compare dengan full frame, dia akan lebih baik secara noise management dan dynamic range dibandingkan full frame. Itu sudah hampir bisa dipastikan karena itu berkaitan dengan technical faktor yang ada di dalam sensor kamera itu sendiri. Jadi ya benar kata Pak Duta, jadi dia pasti bisa melihat detail yang lebih baik, lalu resolusi yang lebih baik. Bahkan kita bandingkan, kita bandingkan 50 megapiksel medium format dengan 50 megapiksel full frame, ya. Itu kita akan mendapatkan output yang jauh lebih baik juga di sensor medium format. Lalu selain dynamic range, ya kita bisa bilang dari sisi depth of field misalnya, karena ini sensornya lebih besar, otomatis perkalian crop factor itu justru di bawah 1. Jadi kalau misalnya kita APS-C itu adalah 1,5 kali crop factor dari full frame, justru ini adalah 0,79 kali. Jadi kalau kita punya lensa let's say 100 mili, ya ini otomatis akan jadi sekitar 80 mm. Jadi itu adalah perbedaan yang mencolok, sehingga nanti akan menghasilkan juga depth of field yang lebih dangkal ya. Jadi kalau kita misalnya mau ambil depth of field yang tipis, itu akan sangat optimal. Bokeh lah ya. Kata-katanya bokeh. Kata anak muda zaman sekarang Iya, sih bokeh. bokeh. Atau kita mau ambil misalnya landscape fotografi yang butuh
depth of field yang lebar ya kita tetap bisa mendapatkan hasil yang maksimal tentunya dengan aperture yang lebih kecil. Iya, jadi disclaimer nih sebelumnya ya teman-teman semuanya, konten ini nggak mengarahkan kalian untuk harus beli medium format, nggak, karena dari sisi Fujifilm dan dari sisi user juga menjelaskan nih kalau kamera itu nggak ada yang sempurna, jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi siapa tahu nih yang lagi nonton ada kebutuhan buat beli medium format tapi lagi galau, lagi bimbang apa sih kelebihannya medium format. Nah, ini kita hadir di sini buat ngejelasin gitu dari sisi user dan Fujifilm Indonesia membantu menjelaskan medium format itu apa. Oke? Bukan membanding-bandingkan. Alright? Cool. Kalau boleh saya tambahkan satu ya. Boleh dong. 2 nggak apa-apa. 3 boleh. Boleh. Saya pikir dengan adanya yang produk dari Fujifilm yang GFX yang baru ini itu memang salah satu resolusi. Karena dulu itu orang kalau memakai medium format itu cenderung kemudian banyak kan dilakukan di dalam studio. Betul, Di dalam ruang benar. tertutup karena ukurannya yang besar sekali dan seterusnya. Ya sekarang dengan adanya terobosan yang dilakukan oleh Fujifilm dengan GFX-nya ini saya pikir sangat membantu sekali di mana kita mau dapatkan film medium format dengan kamera yang portable bisa dibawa kemana. Nah, gitu. Saya sangat setuju. Jadi memang Saya tidak sedang promosi. Wah, jadi memang tujuan arahnya memang GFX ini dihadirkan untuk itu atau gimana? Kalau boleh saya tahu nih dari sisi Fujifilm lah. Tujuan kita adalah kita mau membuat satu sistem yang medium format yang portable. Oke. Karena betul kata Om Duta, memang beberapa tahun yang lalu kalau kita lihat flashback lah ya. 3 tahun, 4 tahun lah. Nah, 3 tahun 4 tahun yang lalu itu medium format itu masih identik dengan kamera di dalam studio. Betul. Kamera yang berat. Jadi untuk nggak akan mungkin kita syuting medium format itu handheld. Terus Benar. itu adalah suatu hal yang bisa dikatakan hampir mustahil. Jadi sekarang kita punya sistem yang sangat portable. Jadi dulu pertama kali kita perkenalkan GFX 50S ini di 2017, sangat portable. Orang pertama kalinya bisa bawa medium format itu untuk hunting keluar tanpa khawatir dia harus let's say dia harus terlalu besar atau terlalu berat, berat. atau bahkan di shooting experience sendiri itu dulu terkenal lambat sekali. Iya. Medium format itu lambat banget. Jadi kalau kita pakai buat foto landscape ataupun kita pakai buat sekarang medium format bisa dipakai buat astrofotografi. Dulu nggak bisa karena dulu ISO kita naik sedikit aja noise-nya udah kemana-mana, noise-nya udah kemana-mana. Jadi konsep ini kita mau rubah. Jadi goals-nya dari Fujifilm kita mau membuat medium format ini se-portable mungkin, se-fleksibel mungkin untuk dibawa ke manapun, ke outdoor, dan se-affordable mungkin. Jadi kita rasa sekarang udah saatnya dimana semua orang itu bisa punya medium format. Makanya kemarin kalau nggak salah di GFX 100 ya tagline-nya itu the game changer ya. The game changer. The game changer. Nah, Koduta, Ya. kalau impresi Koduta nih dari pakai 50S. Nah, sebelumnya kan kita tahu lah. Saya tahu secara personal, saya tahu Koduta ini sebelumnya juga udah pakai medium format gitu. Tapi brand lain lah. Nah, impresi Koduta dari GFX system ini dengan di-compare dengan kamera medium format digital lainnya itu sejauh apa sih? Apa benar yang dikatakan nih dari Pak Anggi nih, itu memang dia pengen membawa membawa tujuan itu kalau medium format itu bisa dipakai semua orang, bisa dibawa jalan-jalan, kemudian ISO-nya udah jauh berubah dari digital medium format lainnya. Nah, itu gimana impresinya dari Koduta? Saya melihat begini ya, salah satu features yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya itu masalah image stabilization. Oke. Dimana sekarang kita berani shooting dengan speed yang sangat rendah sekali pun gitu, tanpa kemudian gambarnya itu berpengaruh terlalu banyak terhadap ketajaman. Nah, itu yang luar biasa sekali. Kita bayangkan kalau misalkan yang medium format yang generasi sebelumnya itu kita betul-betul harus memperhitungkan faktor itu. Karena ketika kita bawa ke lapangan begitu antara focal length dengan speed kita tidak match, itu akan ada masalah dengan ketajaman gambar. Nah, saya pikir ini salah satu features yang saya juga sangat suka itu masalah IS ya, masalah image stabilization. IBIS ya. Dari Fuji sendiri
kenapa sih kemarin itu bisa menanamkan IBIS di sini? Kalau bisa dibilang the only one medium format yang pakai IBIS ya? Iya. Correct me if I'm Iya, wrong, teman-teman semuanya. Benar. Siapa tahu. Jadi Fujifilm GFX ini adalah medium format pertama yang menggunakan sistem in-body image stabilization. Jadi Sorry, saya ngomong tadi nggak ada setting ya. Oh, nggak ada. iya. Itu juga nggak ada di setting semua di sini. Ini nggak ada settingan ya. Bahkan pertanyaan pun beda nih. Oke, lanjut. Ya, jadi ya kita proudly bilang GFX system itu adalah medium format pertama yang pakai in-body image stabilization. Jadi Iya. belum The only ada one. the only one. The only one, oke. Belum ada medium format lain yang pakai sistem IBIS ini karena ya jadi memang komitmennya adalah dari GFX 100 ya dulu yang pakai pertama kali IBIS, kemudian sekarang seri GFX ya 100S 100S. itu juga pakai IBIS. Jadi tapi IBIS-nya dulu dia pakai IBIS tapi ukurannya gede nih segini. Oh iya, benar. Sekarang GFX 100S itu udah sangat compact. Jadi kita bahkan mendevelop IBIS yang jauh lebih kecil lagi untuk Dengan kamera kualitas setara. dengan kualitas yang bahkan lebih baik. Lebih baik. Ya, Oke. jadi goal kita adalah kita mau bikin IBIS yang sekecil-kecilnya sehingga medium format itu bisa makin compact. Oh, Tuh, jadi semakin compact ya orang akan lebih giat untuk bawa medium format Benar. untuk keluar buat moto. betul. Oh, gitu. Jadi Fujifilm ini mendevelop satu kamera medium format dengan teknologi IBIS ya. Ya. Dengan harga nggak boleh bilang murah masalahnya. Ya. Harga itu affordable, bener nggak kok? Nggak ada namanya murah. Affordable, achievable, ya. Karena kan tergantung kantong masing-masing juga kan, kalau mau beli medium format dan kebutuhan juga. Jadi testimoninya Pak Duta atau Bu Duta kalau saya bilang sering panggil, itu memang IBIS-nya sangat membantu untuk kalian-kalian yang mungkin pengen bawa medium format jalan-jalan. Udah dibawa jalan-jalan jauh-jauh nggak kok medium format? GFX 100 lah. Yang cukup jauh. Jauh. Sampai Pernah ke Nepal, pernah ke China. pernah ke China, iya. Nah, kalau dari segi IBIS, tadi kan kita udah ngobrol soal IBIS tuh. Nah, untuk dari size dan istilahnya compact atau portabilitasnya, gimana menurut Koduta? Kemarin kan sempat sebelumnya nih, sorry saya potong. Sebelumnya Koduta itu pakai GFX 100, kemudian keluar 100S nih. Nah, akhirnya Koduta milih buat berubah ke 100S. Nah, itu boleh sekalian dijelasin. Oke, jadi sebetulnya tidak ada yang saya kecewa yang mengenai dari segi features dari produk yang 100 ini. Yang jadi sedikit masalah buat saya adalah ketika traveling, kemudian saya harus memilih masukkan ini di dalam tas. Karena tas dengan ukuran yang tinggi yang segini ini jarang sekali dalamnya. Iya. Karena rata-rata kamera tas kamera itu kan barangkali hanya segini ya. Iya. Jadi dengan munculnya yang 100S yang terbaru itu buat saya luar biasa sekali. Itu salah satu alasan mengapa saya kemudian berganti dari 100 ke 100S. Pertimbangan pragmatis di lapangan karena ini tidak terlalu bulky. Nah, Itu aja sebenarnya komplain saya. Kalau dari segi performance, kemudian output hasilnya dan lain-lain nggak ada masalah sama sekali. Oh, nah kalau dari Fujifilm mungkin bisa bantu menjelaskan. Sebenarnya segmentasi, mungkin masalah segmentasi kan. Masalah segmentasi dari GFX 100 ini kita mentargetkan itu untuk profesional misalkan. Nah, 100S untuk siapa? Nah, itu boleh dijelaskan nggak sebenarnya? Jadi, saya tambahin dikit. Ya. Saya kebiasaan memakai, saya kan foto cukup lama ya. Jadi saya kebiasaan memakai viewfinder. Ya. Oke. Jadi akan lebih tinggi lagi daripada size. Betul. Nah, benar itu nggak dipasang ya. Belum ada viewfinder ya. Ya. Oke, jadi kita memang saat ini kita GFX ada beberapa line up ya. Jadi kita punya 50S yang modelnya di SLR sini, viewfinder di tengah. Ya. Kita punya 50R yang modelnya rangefinder, slightly lebih kecil daripada 50S. Lalu kita keluarin GFX 100 dan kita ada GFX 100S. Ya. Ya, itu sebenarnya GFX 100 sendiri GFX oke, saya mungkin flashback ke 50S. Jadi 50S sendiri itu memang secara portabilitas kita udah jauh lebih improve dibandingkan seri medium format dari Tipe lain lah, tipe brand lain lain lah ya, lah. brand Iya, lain betul. atau tipe lain
itu sudah jauh lebih improve dari sisi portabilitas. Jadi seperti saya bilang tadi, landscape fotografi itu hal yang sulit dilakukan. Jadi zaman medium format dengan menggunakan medium format lain itu sulit dilakukan. Sekarang kita mempermudah itu dengan adanya JPEG 50S, 50R. Jadi orang untuk shooting landscape, untuk portrait itu dia sangat cocok kamera itu untuk dua genre itu. Oke. Cuman kemudian kita mengidentifikasi orang itu mau lebih. Iya. Jadi ya medium format itu udah portable. Manusia nggak pernah puas ya. Iya. Mau kemana lagi? Mau kemana lagi medium format ini? Kita menerkan suara masukan konsumen. Mereka mau autofocus yang lebih cepat. Yes. Autofocus yang lebih cepat. Mereka mau baterai yang lebih tahan lama. Mereka mau gambar yang lebih stabil. Semua itu kita berikan di GFX 100. Jadi kamera itu bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Mereka mau capture objek yang lebih cepat bisa. Ya. Bahkan kita memberikan 4K 30p. Oh iya benar. ProRes RAW 12 bit. Di mana Dalamnya itu, ya? Dalamnya. Jadi itu cocok sekali untuk para filmmaker, cinematographer. Bahkan ada lensa sinemanya kan? Ada Premista. Premista. Kita punya Premista. Itu bisa juga di mount ke Fujifilm GFX 100. Jadi GFX 100 ini kita bisa bilang adalah powerful workhorse. Tapi memang ada konsnya. Konsnya ada di penikmat fotografi seperti Pak Duta. Yeah. Pak Duta yang suka traveling, suka masukin ke kamera back yang kecil, itu ya tentu akan sedikit terkendala ya. Jadi kita berikan lagi, kita dengarkan suaranya. Mereka mau medium format yang lebih compact lagi. Maka dari itu kita keluarkan GFX 100S yang lebih compact, lebih affordable, yang lebih cocok untuk dibawa ke outdoor. Seperti itu sih. Ya. Tadi itu penjelasan mengenai segmentasi lah. Jadi buat kalian yang masih bingung nih, pilih, gua mesti beli GFX berapa ya? GFX 50S kah? 50R kah? Ataupun 100S? Ataupun 100? Nah itu kalian bisa dengarkan tadi penjelasan dari Pak Anggi dari Fujifilm Indonesia. Jadi segmentasinya kurang lebih seperti itu. Nah ngomong-ngomong tadi mendengarkan keluhan konsumen, pengguna setia Fujifilm, banyak nih kok yang mau upgrade ke 100, apalagi dari full frame kan. Itu gua tuh harus upgrade komputer lagi, harus upgrade sistem untuk post production. Itu benar apa enggak dari sisi kode? Saya pikir ada benarnya ya. Hanya sekali lagi ya, tergantung juga kita mau memakai foto itu untuk apa. Gitu kan. Karena bicara soal resolusi dan seterusnya kan juga ada settingnya juga di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita memang, kebetulan saya ini bukan fotografer profesional. Saya hobi. Tapi ada orang bilang juga kalau hobi justru maunya yang paling perfect gitu ya. Nah, kadang-kadang saya lihat, saya mau yang gede, saya mau lihat sampai pixelnya, setajam-tajamnya, sedetail-detailnya. Nah, oleh karena itu saya butuh kemudian post processing yang mumpuni juga. Dalam hal ini saya harus punya satu komputer untuk post processing itu yang bagus sekali. Dalam artian dari segi memorinya, dari segi RAM-nya juga harus bagus, dan seterusnya. Itu memang betul karena ukuran filenya dia yang gede, cukup gede. Jadi kalau kita pakai yang mohon maaf kalau misalkan yang tidak cukup kuat, akibatnya sangat lambat sekali. Nah, ketika lambat sekali itu membuat juga kadang-kadang kita dalam bekerja dengan karya kita juga tidak maksimal. Nah ngomong-ngomong mengenai itu, sekali lagi Fujifilm itu mendengarkan. Baru aja kemarin nih Fujifilm itu mengannounce satu keluarga baru. Nah itu boleh dijelaskan Pak Andi? Satu keluarga baru dari GFX Family. Gitu. Jadi mungkin Pak Anggi boleh dijelaskan, ke teman-teman juga boleh dijelaskan keluarga baru ini. Mungkin ada yang belum nonton Examit kemarin. Jadi teman-teman tanggal 2 September kemarin Fujifilm Global itu ada mengumumkan beberapa produk baru di Examit 2021. Jadi untuk lineup GFX kita memperkenalkan lineup GFX baru, itu
kita punya GFX 50S Mark II, di mana itu adalah next generation of GFX 50S yang udah keluar 4 tahun yang lalu. Oke. Jadi kita punya Pembaharuan. the new generation of GFX 50. berisi apa namanya, usulan-usulan dari pengguna setia. Betul. Asik. Dan kita juga memperkenalkan lensa baru. Kita Oke. ada GF 35 70 mm. Dan lensa baru ini nanti akan menjadi opsi kit untuk GFX 50S Mark II. Jadi nantinya akan tersedia dalam 2 pilihan. Teman-teman ada pilihan body only dan GFX 50S Mark II kit dengan GF 3570. Oke, jadi Pembaharuan apa saja Pak Anggi yang dibawa oleh Fujifilm? Apakah mendengar? Berapa itu? Berapa? Nah, yang kit F berapa? Oke, F yang lensa kit itu nanti F-nya adalah F-nya Vario, Oh. f4,5, Vario 5,6. Jadi nanti akan dikategorikan sebagai lensa budget, lensa budget dari GFX series, GFX family lah ya. Jadi ini akan menjadi lensa ke-13 yang purpose-nya adalah untuk mereka yang mau lensa yang kecil, Oke. ringan dan affordable. Oh, Jadi ini akan menjadi pilihan lensa buat teman-teman nanti misalnya saya mau migrate nih, Iya. saya mau pindah ke medium format, tapi saya khawatir nih saya nggak punya lensanya. Nah, jadi ini akan jadi pilihan lensa yang affordable. lensa awal. Lensa awal. Lensa Oke, awal. ini adalah the first lens yang saya harus punya dengan GFX 50S Mark 50S. II. Jadi buat teman-teman yang mau upgrade sistem dari full frame atau dari sistem lain, itu jangan khawatir karena kita punya pilihan lensa yang affordable. Oke. Nah, upgrade dari sisi kameranya, Nah, ini ini. yang ditunggu-tunggu pasti. Iya. Oke, jadi mungkin ada yang belum nonton kan Examit Benar, kemarin ya. atau nggak ngerti bahasa Inggris ya kan? ya, teman-teman yang belum nonton di Examit, GFX 50S Mark II ini akan dikeluarkan dengan body shape yang sama persis dengan GFX 100S. Jadi kamera ini akan sangat compact ya. Jadi ukurannya akan sangat ringan seperti GFX 100S dengan Sesuai yang Koduta tadi bilang ya, makanya Iya. beliau pindah ke 100S kan? betul. Jadi karena tujuannya pengen orang yang kita pengen mengakomodir kamera medium format yang lebih compact. Iya. Lalu menggunakan IBIS. Widih. Jadi kamera ini akan masih menggunakan IBIS yang sama dengan GFX 100S. Oke. Jadi dan kamera ini menggunakan prosesor yang terbaru yang juga digunakan di GFX 100S. Oke. Jadi kamera ini nantinya akan menjadi satu sistem yang sangat affordable, compact dan ramah untuk pengguna baru. Asik. Jadi Ramahnya nih ramah dari ramah segi untuk pengguna apa baru. nih? Ramahnya karena yang pertama dia masih 50 megapiksel ya. Oh iya benar, yang tadi kan masalah file ya. Pak Duta mungkin menggunakan 100 megapiksel, mungkin ada beberapa teman-teman yang saya nggak butuh 100 megapiksel, itu terlalu overkill buat saya. Mungkin sistem komputer di rumah saya itu belum kuat Iya. buat post processing, buat editing. Oke, berarti kita ini akan lebih ramah untuk para user-user seperti Iya. itu. Mereka ya file 50 megapiksel cenderung lebih ringan. Tapi kualitasnya juga tentu saja masih cukup baik untuk pekerjaan-pekerjaan komersial atau untuk hobis yang tadi suka dengan resolution, dynamic range dan lain-lain. Ini bisa mengakomodir mereka semua. Dan yang paling mungkin kabar paling baiknya adalah ini akan sangat affordable. Waduh. Sangat affordable dibandingkan GFX kita seri sebelumnya dan Asik. menjadi GFX paling seri best value. Best value ya. Yes, ya. Oke. Jadi memberikan fitur terbaik, Ya. kemudian harga teraffordable. Nah, Ya. berarti 50S Mark II ini jawaban buat teman-teman semua yang mungkin pengen coba naik level nih dari full frame ke medium format. Itu bisa memilih si keluarga baru ini. Nah, Yes. kalau ngomong-ngomong soal sensornya, apakah ada perbedaan Pak Anggi dari sensor si 50S sebelumnya ke yang baru ini si Mark II? Oke. Untuk sensornya sendiri kita masih menggunakan sensor yang sama. Ya. Jadi sensor 51,4 megapiksel medium format sensor Bayer CMOS. Jadi kita masih menggunakan sensor yang sama. Kenapa kita masih menggunakan sensor yang sama? Karena sensor ini secara our benchmarking gitu, Ya. secara benchmarking dan
riset kita, sensor ini masih sangat mumpuni. Meskipun kita bandingkan sekarang dengan kamera-kamera modern, Ya. dengan sensor full frame misalnya, kamera ini masih sensor ini masih sangat superior, baik dari sisi dynamic range, baik dari sisi noise management, dia masih sangat superior dibandingkan sensor full frame ataupun sensor yang lebih kecil. Jadi headquarter memutuskan masih menggunakan sensor ini karena masih kita bisa mendapatkan output yang sangat baik dengan kualitas medium format. Oke, siap. Nah, Koduta, ini tanggapan lah istilahnya dari dikeluarkannya si family baru ini. Koduta kan juga awal itu menggunakan 50S, ya kan? Gerbang masuknya ke GFX series ini entry-nya 50S. Mungkin boleh ceritain sedikit nggak pengalaman mengenai si 50S waktu itu Koduta pakai dan akhirnya memilih upgrade, itu kenapa? Dan kesannya Koduta itu seperti apa di 50S yang sebelumnya lah. Kemudian ya itu dulu lah, jangan banyak-banyak ntar pusing lagi. Satu ya, Ya. jelas sebagai penghobi kita mau yang paling istimewa. Betul. Ya, kualitas yang paling bagus dan seterusnya. Nah, hal yang kedua yang saya temuin itu adalah di generasi yang pertama yang cukup mengganggu itu ada dua hal. Satu masalah startupnya, di mana di awalnya itu cukup butuh waktu untuk menghidupkan kamera itu. Dan yang kedua itu adalah masalah autofokusnya. Autofokusnya cenderung agak lambat. Nah, kemudian setelah berubah ke yang 100 sini saya cukup happy di situ. Ya, cukup happy di situ. Apalagi nanti mungkin generasi berikutnya. Saya pikir teknologi pasti akan selalu berkembang. Benar. Ya. Betul, setuju. Nah, tanggapannya mengenai update. Nah, sebelumnya ada update satu yang lupa nih Pak Anggi nih. Iya. Dari segi AF. Kalau saya kan udah nonton Examit kemarin. Sebagai penjual yang baik, itu saya harus tahu pengenalan Siap. produk knowledge saya harus bagus, kuat. Kalau enggak, gimana saya bisa meracuni Pak Duta ini kan? Bisa bahasa Inggris kan? Ya, puji Tuhan mengerti, tapi ngomong nggak bisa. Dengar nggak tahu artinya? Iya. Jadi pura-pura ngerti. Nah, kemarin di Examit itu ada jelasin lah soal AF-nya sedikit. Jadi Koduta di 50S Mark II itu sebenarnya ada pembaruan di segi AF. Kalau di 100, mungkin Pak Anggi lah yang bisa jelasin. Oke. Silakan Pak Anggi. Oke, jadi untuk AF-nya kita compare ya dengan generasi sebelumnya, JFX 50S, dan kita compare dengan JFX 100S. Jadi JFX 50S Mark II ini diantaranya. Jadi diantaranya kenapa? Karena yang pertama dia karena masih menggunakan sensor dari generasi pertama. Ya. Dia akan hadir dengan kontras detect AF. Jadi belum face detection seperti seri JFX 100. Oke. Jadi tentu saja tidak secepat JFX 100, series. tetapi sudah improve dibandingkan dari JFX 50S yang pertama. Jadi untuk kecepatan autofokusnya ini akan in between atau diantaranya ya. Jadi untuk teman-teman yang masih impiannya dalam memotret medium format dengan cepat, misalnya memotret wildlife atau sports, kami akan sarankan teman-teman tetap goalsnya adalah JFX 100S. Tapi untuk teman-teman yang misalnya memotret, let's say memotret landscape atau memotret portrait, Ya. entah itu outdoor portrait atau studio portrait, Traveling juga. traveling misalnya. Nah, oke. Jadi traveling AF-nya akan masih sangat mumpuni di JFX 50S Mark II. Oke. Karena AF-nya sendiri meskipun masih menggunakan kontras di PKF, tetapi dia sudah di boost dengan X-Processor 4. Jadi dia ada teknologi namanya Rapid AF, di mana Oke. dia bisa focusing lebih cepat dibandingkan JFX 50S yang pertama. Dan juga tadi Pak Duta ada concern di startup, ke startupnya agak lambat, atau mungkin teman-teman yang sudah punya merasa ada shutter lag-nya kerasa nih. Iya. Oke, itu juga jauh sudah di-improve, itu adalah menjadi fokus dari improvement. Jadi karena kita menggunakan prosesor baru, startup-nya jauh lebih cepat sekarang, lalu shutter lag-nya sudah jauh lebih improve juga. Jadi seharusnya teman-teman experience-nya akan jauh lebih baik sekarang di
Dibandingkan 4 tahun lalu lah. Dibandingkan 4 tahun Iya. lalu, karena kita sudah banyak pembaruan dan Yes. development dari fitur-fitur yang sendiri. Oh. Dan tambahan lagi, Apa itu? film simulasinya sekarang lengkap. Wih, Ya, jadi berarti ada berapa? jadi sekarang ada nostalgia negatif, Oke. ada Eternal Bridge Bypass, itu udah ada semua. Sama klasik negatif dong. Pasti. Iya. Nah, jadi film simulasinya udah lengkap sama seperti GFX 100 S. Jadi teman-teman akan mendapatkan fitur yang paling update lah. di GFX. Oke. Siap. Nah, sebagai pertanyaan penutup nih Pak Duta. Tadi udah dengar kan keluarga baru dan Pak Duta dulu Koduta. Koduta dulu pakai 50S yang lama. Mendengar updatean yang dikeluarkan Fujifilm yang akan segera Fujishop ID jual. Asik, Fujishop ID jual. Kira-kira dari Koduta nih sebagai user GFX itu 50S Mark II ini cocok nggak untuk orang yang sudah punya full frame? Pak Duta kan kita tahu koleksi full frame-nya banyak, berserakan di rumah ya kan, sampai beli Reebok 2 kali 120 liter loh yang dibeli, 2 biji, oh 4 ya, makin sombong bapak ya kalau di Kuja ya. Jadi kira-kira tepat nggak 50S Mark II dengan pembaharuan yang diberikan oleh Fujifilm ini untuk orang-orang yang sudah menggunakan full frame lama untuk naik kelas, naik ke medium frame? Ini pertanyaan yang gampang, jawabnya susah. Karena balik lagi masalah kebutuhan. Apa yang ingin kita capai dalam kita berkarya itu kita penting untuk kita ketahui. Iya. Contohnya kalau kita kemudian ketika berkarya kita masih melihat bahwa ada celah, wah saya kok kurang happy dengan detailnya, wah kok saya kurang happy dengan dynamic range-nya. Ya mungkin ini adalah pilihan yang paling cocok. Ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang bilang, saya hanya untuk saya cetak di Instagram lah. Instagram Iya, pasang atau di di sosmed saja. Ya, jawaban saya berbeda lagi gitu. Iya. Itu bukan sesuatu yang cocok sekali. Begitu. Oke, aduh. Pesan-pesan mungkin dari Pak Anggi untuk teman-teman yang galau lah sebelum kita tutup perkontenan medium format ini. Oke, jadi buat teman-teman, jadi memang medium format ini bukan untuk semua orang memang ya. Ya. Jadi saat ini Fujifilm fokus untuk membuat medium format yang lebih compact, lebih affordable, tetapi tetap saja sistem ini punya pros dan cons ya. Ya. Untuk teman-teman yang mungkin saya bicara GFX 50S Mark II, untuk teman-teman yang misalnya kebutuhannya adalah lebih ke fotografi, atau misalnya teman-teman profilnya adalah let's say hobbyist yang butuh image quality maksimal, atau teman-teman adalah mungkin wedding photographer yang butuh ya mungkin bokeh atau Ya. butuh warna terbaik atau skin tone terbaik, atau mungkin landscape photographer yang butuh tadi dynamic range ya. atau butuh tone warna atau butuh kapasitas maksimal ya dari Ya. color depth atau profilnya. Ini mungkin GFX 50S Mark II mungkin adalah pilihan yang Jawaban. paling baik. Yes. Tapi misalnya teman-teman adalah sports photographer atau mungkin teman-teman adalah wildlife photographer, ya mungkin ya ini bukan kamera untuk teman-teman. Jadi Oke. Iya. ya Wah, bijak sekali ya. apa yang Film, ingin ya. teman-teman capai Iya. ya itu ada jawabannya masing-masing. Iya, benar. Dan mungkin GFX 50S Mark II ini akan menjadi jawaban dari yang mau salah satu goals dari Ya, menyesuaikan kebutuhan. Menyesuaikan teman-teman lah. kebutuhannya. Iya. Wah, bijak sekali. Saya suka Betul. jawabannya Fujifilm Indonesia, benar nggak? Kok. Jadi dia menerangkan. Beliau ini bukan penjual, konsultan. Nah, ya kan kita selain menjual, kita harus memberikan pencerahan lah. Sebelum Ya. teman-teman membeli itu kan harus tahu lah fungsinya apa. Betul. Kemudian ini nggak cocok ternyata buat kalian yang mau transport kayak gitu kan. Bukan nggak cocok sih. Teknologinya belum pas. Nah, nanti kita nggak pernah tahu nih 1 tahun lagi, tahun depan mungkin lebih cepat lagi ya kan. Mungkin continuous shot-nya lebih cepat lagi, itu nggak menutup kemungkinan untuk mengakomodir
teman-teman yang motret spot dengan medium format. Namanya Oke. teknologi. Oke, saya sedikit potong. Asik. Tapi GFX 100S kemarin kita tidak tested untuk foto wildlife ya. Iya. Kemarin salah satu fotografer kita, Pak B.A.W. Harto, Oh iya benar. itu pergi ke Kalimantan ya. Kalimantan, Tanjung benar, Pinang. benar. Ya, beliau memotret Orang hutan. kehidupan orang hutan. Betul. Dimana itu adalah foto wildlife yang cukup sulit ya, karena ada di hutan belantara dan kita butuh tracking. Itu sudah bisa dilakukan dengan GFX 100S. Tapi ya untuk GFX 50S waktu ya mungkin itu bukan pilihan yang cocok karena Yes. AF-nya mungkin tidak secepat GFX 100S. Oke, siap. Jadi itu udah ada pilihannya. Koduta mau beli lagi nanti saya info harganya. Gitu. Karena mohon maaf harganya belum keluar ini. Saya sih tergantung apakah ada penawaran yang menarik. Oh iya. Pasti menarik kalau di sini kan gitu. Siapa tahu beli 1 dapat 3. Aduh, cocok itu harga corona kalau kata orang-orang mau WhatsApp beli kamera tuh sekarang, Mas ada kamera harga corona nggak? Waduh, mati kita lama-lama. Oke, sekali lagi berarti itu teman-teman penjelasannya buat teman-teman semuanya mungkin yang galau gitu kan. Kemarin nonton X Summit, aduh kira-kira beli nggak ya? Nah, mau tahu harganya itu ditunggu aja. Pre-ordernya mungkin sebentar lagi akan dibuka oleh Fujifilm Indonesia. Harganya saya nggak tahu pasti berapa. Fujifilm juga belum mau. Dia masih tertutup rapat mulutnya gitu kan. Tapi yang dari rumor yang saya baca kemarin-kemarin lah, nggak tahu Panggi benar apa nggak nih ya? Katanya $3.999 before tax. Nah, itu harga menurut Koduta gimana? Cukup ramah di kantong? Saya tidak ngomong masalah ramah di kantong, tapi dengan kualitas yang Diberikan itu. Saya pikir sekarang kondisinya banyak sekali kamera full frame yang ada di range itu juga Ya, saat ini. betul. Jadi head to head lah ya. Ya, satu sisi juga luar biasa bahwa ada kamera medium format yang bisa mengejar ke kamera full frame gitu. Iya. Nah, betul Pak. Diaminkan atau gimana? Kita tunggu Saya saja. kelupaan belum ngomong gitu. Pak Dita yang ngomong. Jangan-jangan ini Pak Dita konsultan. Tidak ada settingan. Jangan Pak Dita sebenarnya di Fuji ya? Atau gimana? Langsung dibuka. Jadi mungkin ditunggu aja ya harganya Ditunggu berapa aja harganya. teman-teman Jadi ini. pre-ordernya ditunggu aja, harganya juga ditunggu aja. Oke. Akan launching soon. Yang pasti affordable. Lebih affordable dibandingkan Seri sebelumnya. Seri sebelumnya. Waduh, tapi buat teman-teman yang udah menanti-nantikan 50S Mark II di harga berapa itu ditunggu aja. Nanti mungkin siapa tahu ada event-event hands-on itu silakan diikuti di kota-kota kalian. Kalau kalian ada di Jakarta itu silakan datang ke Fujishop ID tentunya. Ya nggak? Bener kan? Datang ke Fujishop ID ya. Nah, jadi teman-teman bisa merasakan langsung, touch langsung dan membuktikan benar atau tidaknya omongan Pak Anggi tadi. Waduh. silakan. Oke, jadi terima kasih banyak buat Pak Duta, Koduta. Terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol di sini di Bincang Santai. Pak Anggi, terima kasih banyak. Thank you. Udah Terima kasih. announce sedikit tadi ya kan mengenai keluarga baru. Kasih bocoran. Ngasih bocoran, cuma harganya memang nggak mau dikeluarin. Nah, aduh, mungkin kita kurang ngasih kopinya tadi. Mungkin kita harus kasih sesuatu yang beda ke Pak Anggi biar keluar harganya kan. Nah, jadi teman-teman semuanya buat yang udah nonton terima kasih banyak. Buat yang galau-galau semoga tercerahkan dengan jawaban-jawaban dari Pak Duta, kemudian dari Pak Anggi. Kemudian jangan lupa juga buat teman-teman kalau konten ini itu membuat kalian tercerahkan, silahkan di-share kontennya. Kemudian jangan lupa kalau memang kalian belum follow YouTube-nya Fujishop ID, silahkan ditekan follow dan berikan like dan juga komentar untuk membantu konten ini untuk hadir di setiap bulannya ataupun minggunya nanti. Oke? Jadi terima kasih banyak semuanya. Kita ketemu lagi di Bincang Santai selanjutnya. Thank you.